Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ahibati fillah, hazakumullah, Bapak Ibu jamaah kajian Bulughul Maram yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini malam hari ini kita bahas semakin serius, Pak. Semakin berat materinya. Tapi alhamdulillah tasih istiqomah. Niki materi mboten pesantren jarang dibahas masalah ini. Nggih. Baik. Babul khiwalah. Babul khiwalah. Ada yang membaca dengan khawalah, ada yang membaca dengan dikasrohkan. Apa itu khiwalah atau khawalah? Al khiwalatu bi fathil ha'i wa kasriha. Khiwalah bisa dibaca khiwalah, bisa dibaca khawalah. Mustaqqatun minat tahawuli, adalah pecahan dari masdar tahawul. Jadi bentuk masdar lain dari tahawul. Tahawwala yatahawwalu, tahawulan. Bimakna al-intiqalu. Khiwalah itu secara bahasa artinya al-intiqalu, berpindah. Yang berpindah apanya? Tahawulul haqqi min zimmatil mukhili ila zimmatil mukhali alaihi. Berpindahnya hak dari tanggungan orang yang berhutang kepada tanggungan orang yang menerimanya. Jadi gini, Pak. Misalnya ini contohnya gini. Saya punya hutang sama Pak Yuli 1 juta. Pak Yuli nagih, Mas, hutangnya udah dibayar. Lah kula nak yo dereng duwe duit. Nah, Pak Narno punya hutang kalih kula 1 yuta. Mboten sanagih kula to, Pak. Isin aku ditagihi. Mang nang Pak Narno niku duit kula ten niku 1 yuta. Niki pemindahan hutang. Mboten sanagih ten kula, langsung Pak Narno mawon. Mergo Pak Narno niku duwe hutang kalih kula 1 yuta. Niku namine pemindahan hak dari orang yang berhutang kepada orang yang menerima pemindahan tadi. Namanya khiwalah atau khawalah. Sederhananya seperti itu. Tapi nanti kasusnya menjadi sangat kompleks. Karena contoh yang saya berikan ke panjenengan itu kan sederhana, wong utang ke saya ke Pak Yuli 1 yuta, utang Pak Nano ke saya 1 yuta, padha penake. Lah nek utange Pak Narno ke kula nggur 500 kan jadi panjang urusannya. Lho, di 500 kan bayar 1 yuta kayak pudian ngoten. Terus posisine bisa terus lagi misalnya posisinya bisa ketemu. Padha-padha sak desa napa sering ketemu di Al-Falah napa-napa. Lah nek mau kula ten luar negeri, Pak Narno ten ngendi meneh niku kan ya sak repotan. Lah niku kan urusannya menjadi panjang itu. Intinya seseorang yang punya hutang, dia ditagih oleh orang yang menghutangi, sementara tidak ada uang dan dia punya piutang kepada orang lain.
Nah, dia tidak akan menyelesaikan hutangnya dengan sendiri, tetapi dia pindahkan hak hutang itu kepada orang yang piutang yang dibawa oleh orang lain tadi. Wahia sabitatun bisunnah kama fi hadisil bab wa bi ijma'il ulama'i wa bil qiyasis sahihi fa innal hajata da'iyatun ilaiha. Khiwalah atau khawalah itu ditetapkan berdasarkan hadis. Dalam bab ini nanti ada satu hadis yang akan menunjukkan akan dalil diperbolehkannya khiwalah. Juga kesepakatan ijma' para ulama dan qiyas yang benar. Karena kebutuhan manusia akan khiwalah itu betul-betul ada. Hari ini banyak orang yang bermuamalah dengan orang lain. Kebetulan ada muamalah berkaitan dengan hutang, itu salah satu cara menyelesaikannya dengan cara khiwalah, dengan cara pemindahan hutang. Qawaidus syar'i taqtadi jawazuha. Bahkan kaidah-kaidah syariat itu menuntut akan diperbolehkannya akad khiwalah. Ya. Jadi kaidah-kaidah syariah itu kaidah-kaidah fikih yang sudah kita pelajari itu sebenarnya kalau kita teliti itu akan menuntut memperbolehkannya akad khiwalah. Li'annaha ala wafqil qiyas, karena khiwalah itu sangat sesuai dengan qiyas yang sahih. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan hiya min bai'id dain, khiwalah itu termasuk jual beli hutang. Walakin najaza fiha takhirul qabdi min babir rukhsah, akan tetapi diperbolehkan dalam hal ini penundaan penerimaan barang karena ada rukhsah. Wa takunu khina idzin ala khilafil qiyas, dan yang demikian itu tidak sesuai dengan qiyas. Ya, jadi ada sebagian pendapat yang tidak sepakat dengan khiwalah karena dianggap itu jual beli hutang. Walakin nas-sahih khilafu dzalika, akan tetapi pendapat yang benar adalah pendapat yang menyelisih itu. Maksudnya yang boleh, yang benar itu. Fa innaha laisat min babi bai'id daini bidain, karena khiwalah itu tidak termasuk kategori jual beli hutang dengan hutang. Wa innama, akan tetapi hiya min jinsi ifa'il haqqi, karena khiwalah itu adalah bentuk memberikan hak menepati hak. Orang yang berhutang itu punya kewajiban untuk menetapi hutangnya. Nah, itu. Maka dengan adanya akad khiwalah ini akan mempermudah orang untuk menunaikan haknya. Andai saja tidak ada akad khiwalah kan jadi ribet, Pak. Misalnya tadi contohnya Pak Yuli tengen kula ono akeh. Padahal kula duwe sak yuta tengen Pak Narno. Lah kalau nggak ada khiwalah kan ya kula dadak nagih Pak Narno sik pandang to Pak niki duwite dadi balene kula ditagih mriko. Mangan ngoten ribet. Ya timbang ribet ya Pak Yuli mawon langsung kula paringi nomor WA-ne Pak Narno kan panghitungan dhewe kan ngoten. Nah, itu kan mempermudah itu loh. Kalau tidak ada khiwalah itu justru akan sulit. Padahal turunnya perintah dan larangan dalam Islam, dalam syariat itu tujuannya untuk maslahat hidup manusia gitu. Justru karena ada akad khiwalah akan mempermudah itu. Wa amma faidatuha, adapun faedah dari adanya akad khiwalah itu fahiya tashilul muamalati bainan nas, yaitu mempermudah muamalah antar manusia.
antar orang yang bermasalah itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Mungkin itu termasuk bagian dari akad kategori perdamaian istilahnya, maksudnya supaya konflik antar muamalah orang yang bermuamalah itu segera selesai. Kalau tidak ada akad ini mungkin akan akan lama selesainya gitu. La siyama idza kana al-gharimu fi baladin wal muhallu alaihi fi baladin akhar. Apalagi kalau orang yang berhutang itu ada di satu negara, ya, orang yang menghutangi berada di negara lain. Wa yashulu 'alal muhali al-istifa'u minhu, maka orang yang menerima pemindahan itu akan mudah untuk menepatinya. Tapi kalau tidak ada akad kan susah. Lah yo jenengan iki sing utange piutange jenengan lho, omahe ning Singapura mriku kula pripun lan akeh kan nggak bisa. Ini kan kondisinya sangat variatif gitu. Baik. Termasuk saya buatkan tulisan sederhana Pak ini Pak. Ini nggak mau tampil. Oke. Nah, nih. Khiwalah. Jadi begitu sempurnanya Islam sampai Islam itu mengatur urusan muamalah yang begitu rumit, ya. Muamalah tentang urusan hutang piutang. Hukum berhutang dulu. Bagi orang yang memberi hutang, hukumnya sunnah. Karena apa? Man sarrahu ayyunajjiyallahu min kurabi yaumil qiyamati fal yunafis an muksirin au yadu anhu. Barang siapa yang senang dia itu akan dipermudah urusannya oleh Allah di hari kiamat, maka hendaklah dia meringankan kesulitan orang lain atau merelakan hutangnya, sebagian hutangnya. Jadi memberi pinjaman itu hukumnya sunnah. Bagi yang meminjam hukumnya boleh, tapi jika butuh, nek mboten butuh mboten sah nyilih. Nah, jenenge mau nyilih niku ya butuh ya. Niki dalilnya man nafasa an mukminin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nah, adapun bagi yang meminjam, baiknya meminjam ketika dalam keadaan butuh saja. Saya bacakan riwayatnya nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bir rajulil mutawaffa alaihi dainu fayas'alu hal taraka lidainihi fadlan fa in khuttisa annahu taraka lidainihi wa fa'an shalla wa illa qala lil muslimina sallu ala sahibikum falamma fatahallahu alaihi al-futuha qala ana aula bil mu'minina min anfusihim faman tuwfiya minal mu'minina fataraka dainan fa alayya qada'uhu wa man taraka malan fal liwarasatihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihadirkan di hadapan beliau jenazah yang masih memiliki hutang. Dulu zaman Nabi, orang punya hutang itu sesuatu yang aib, sesuatu yang memalukan. Tapi sekarang pola hidup orang sekarang, katanya orang yang paling bahagia adalah orang yang berhutang.
Kenapa? Karena katanya orang yang paling bahagia itu orang yang berhutang, karena nanti kalau pas iso nyaur niku bahagiane ngungkuli napa-napa. Yo nek iso nyaur. Nek dereng saged nyaur kan dadi mumet. Nah, beliau bertanya ketika itu, apakah ia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya? Jika beliau dikabarkan bahwa orang tersebut meninggalkan hutang dan ada harta yang bisa melunasinya, Nabi SAW menyolatkannya. Lantas beliau mengatakan pada lainnya, salatkanlah sahabat kalian. Setelah Allah memberikan kemenangan dalam beberapa peperangan, Nabi SAW mengatakan, saya yang lebih berhak pada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Siapa saja yang meninggal dunia lantas meninggalkan hutang, aku yang akan menanggungnya, sedangkan hartanya yang ditinggalkan biarlah untuk ahli warisnya. Ini keutamaan untuk membantu saudara muslim yang dalam keadaan sulit. Nah, ini dalil yang menjelaskan tentang supaya kita tidak mudah untuk berhutang. Suatu hari ada seorang laki-laki, seorang perempuan datang kepada Rasulullah, menawarkan diri kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nikahilah aku. Jadi seorang wanita itu boleh menawarkan kepada seorang laki-laki untuk dinikahi. Maka sahabiah tadi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya siap engkau nikahi. Tapi sekarang mungkin sesuatu yang kurang, ya karena budaya di sini mungkin beda. Jadi wanita tadi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nikahilah aku. Maka Rasulullah SAW tidak tertarik dengan wanita itu. Maka Rasulullah kemudian menawarkan kepada sahabat yang saat itu hadir, siapa di antara kalian yang siap menikahi wanita ini? Maka wanita laki-laki ada yang maju. Nah, si laki-laki itu maju, saya ya Rasulullah. Nah, ketika sudah di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, hal indaka min syai'? Anda punya apa untuk mahar wanita ini? Qala la wallahi walah kula mboten duwe napa-napa. Semangat ya, Pak. Kula mboten duwe napa-napa niku pripun iki? Faqala, maka Rasulullah bertanya kepadanya, idhab ila ahlika, coba kamu pulang ke keluargamu dulu. Fangdur hal tajidu syai'an, pulanglah ke keluargamu, barangkali ada sesuatu yang bisa kamu persembahkan untuk wanita ini sebagai mahar. Fadhahaba tsumma raja'a, kemudian laki-laki itu pulang ke keluarganya, ya. Sesaat kemudian dia kembali. Faqala, laki-laki itu kemudian mengatakan, la wallahi mboten enten, demi Allah ya Rasulullah, ten omah mboten enten napa-napa. Ma wajatu syai'an, wah kula niku pun kula ubes ten omah mboten enten napa-napa. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, unggur walau khataman min hadidin, coba to jenengan balik meleh manggoleki mbok menawa enten ali-ali wesi. Kan goleki ali-ali wesi niku mungkin apa ya, ilustrasi harta yang paling murah, mas pokoknya sak entene lah niku. Meskipun hanya sebuah cincin dari besi. Fadhahaba tsumma raja'a, kemudian laki-laki tadi pulang lagi, digoleki ali-ali mesine. Ali-ali nek saniki mungkin ali-ali atom ya, mboten ali-ali mesin. Ali-ali atom mboten napa-napa. Faqala, maka orang tadi kembali kepada Rasulullah, la wallahi demi Allah ya Rasulullah, pun kula pados mboten enten. Ya Rasulullah, wala khataman min hadidin, tidak juga cincin dari besi. Walakin hadza izari fala nisfu. Nawi ngeten pripun? Niki kan kula mbeto sarung. Sarung niki mengke diporol kalih. Mengke sing separuh nggih calon bojo kula, sing separuh nggih kula.
Nah, niku nawake. Jadi sarung sing dienggo niku ditawake, Pak. Separo-separo eding ngoten lho maksudnya. Faqala Rasulullah, "Ma tasna'u bi dzalika?" Apa yang bisa kamu perbuat dengan sarungmu? Lah sarung siji kok dienggo loro. Napa ya cukup ngoten ya. Gitu. In labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'un wa in labisathu lam yakun 'alaika minhu syai'un. Kalau sarung itu kamu pakai, ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau sarung itu dipakai calon istrimu, ya kamu nggak pakai sarung. Ngoten. Gitu. Berarti memang nggih napa nggih? Mboten duwe tenan, mboten duwe napa-napa ngoten. Kira-kira nek jenengan dadi Rasulullah niku posisi ngenten iki pripun, Pak? Nah, golek utangan kono ngoten Pak. Kira-kira lho, iki lho mbedhek tok. Ya. Golek utang-utangan kono to, Mas? Lah. Tapi apa kalimat Rasulullah? Nah, fajalasa rajulu. Kemudian laki-laki tadi lungguh, Pak. Waduh. Nanti apa-apa arep nikah iki. Kali bathuk ngene iki. Hatta idza tala majlisahu, sampai dia duduk di situ dekat Rasulullah lama, terdiam gitu. Pripun iki? Kaya ora kelakon rabi, ngoten iki. Gitu. Kemudian hatta idza tala majlisahu qama. Kemudian setelah dia lama duduk, qama, dia berdiri. Fara'ahul Quran. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalian fa'amara bihi fadu'ya. Maka Rasulullah kemudian melihat laki-laki tadi berdiri, dia dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa, ketika laki-laki tadi sudah datang, qala madza ma'aka minal Quran. Mas, jenengan duwe apalan mboten? Kan dulu itu sahabat Nabi itu kan kalau baca Quran nggak pakai mushaf ya Pak, hafalan. Milo mangke menawi panjenengan Ramadan itu kok mireng sahabat fulan menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Itu membaca Al-Quran dengan hafalan. Karena sahabat di masa sahabat belum ada mushaf. Kalau jenengan pengen nututi para sahabat yang mungkin sehari khatam 2 kali, ya kudu syaratnya kudu terpenuhi apal Quran riyen. Nah, nek kelasnya saya maos ya mboten mungkin kaya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku selama Ramadan khatam 60 kali. Ya mergo pun apal. Wong nggo buka tok niku butuh wektu. Nek hafalan kan langsung buka niku perang detik mawon. Nah, nggih. Kula lajeng nggih. Jenengan pun kagungan hafalan mboten? Qala, dia jawab, ma'i suratun kada wa suratun kada. Kula apal niki, nek gamane. Kula apal kulhu, kula apal ina to ina gamane tentu. Pokoknya dia menceritakan surat yang beliau baca. Ada, dia hitung. Ya Rasulullah, saya hafal surat ini, saya hafal surat ini, saya hafal surat ini. Faqala taqra'uhunna an dhuhri qalbika. Maka bacakan Al-Quran itu dari belakangmu. Maksudnya ketika melamar si wanita tadi, Rasulullah ingin maharnya adalah bacaan Quran. Qala na'am, nggih ya Rasulullah. Qala idhab. Dah, mulai sana. Faqat malaktukaha bima ma'aka minal Quran. Ya. Jadi kamu bisa menikah dengan wanita itu dengan mahar Al-Quran yang dibaca, hafalan Quran. Hadis ini memberikan pelajaran. Rasulullah tidak memerintahkan kepada sahabat tadi untuk berhutang, ya, tidak. Tapi dicari sampai ketemu sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar.
Maka inilah penting bahwa pola pikir Rasulullah dan para sahabat di zaman itu sudah jauh dengan pola pikir umumnya kaum muslimin hari ini. Ya, kaum muslimin hari ini itu hutang itu sesuatu yang bukan karena pertimbangan kebutuhan pokok, tapi justru kadang-kadang malah keinginan. Kudune mboten wayahe ngutang malah ngutang. Baik. Berbahagialah jika terbebas dari hutang. Man faraqar ruh wal jasad, man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah minal kibri wal ghululi wad daini. Barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal: terbebas dari rasa sombong, terbebas dari ghulul, khianat atau memakan harta milik orang lain tanpa hak, ya, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Mati dalam keadaan masih membawa hutang, kebaikannya sebagai ganti. Man mata walaihi dinarun au dirhamun udiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat. Karena di akhirat tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham. Niki menunjukkan kepada kita tentang hati-hati untuk tidak gampang ngutang. Orang yang berniat tidak mau melunasi hutang akan dihukumi sebagai pencuri. Ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Siapa yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan status sebagai seorang pencuri. Karena itu tadi. Baik, niki donga supados utange ndang lunas. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Nah, niki nek saged diapalke, khusus kagem panjenengan yang punya hutang. Yang tidak punya hutang mboten sah diapalke. Ngapalke liyane mawon maksudnya. Baik, Bapak Ibu, kula lajengke langsung di bab khiwalah. Niki mulai pembahasan khiwalah. Khiwalah berasal dari kata huruf hak ya, bukan hak ya. Hak. Khiwalah, hak kasroh. Kadang dibaca fathah. Maka kalau panjenengan nate mireng, kula mireng ten pengajian ten mriku kok khawalah mboten napa-napa. Boleh dibaca hawalah, boleh dibaca khiwalah. Khiwalah itu artinya berlepas diri dari tanggung jawab. Ya, pemindahan dari satu tempat ke tempat lain. Mindah ke barang niki kepiniki namanya khiwalah. Nah, ulama fikih mengatakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Nek walaupun kulaturke contoh konkret supaya kita paham, memahami akan esensi dari khiwalah. Nah, ini beberapa apa itu namanya? Beberapa definisi dari ulama madhab ya. Ini contoh misalnya Imam Abu Hanifah. Menurut ulama Hanafiyah, yang namanya khiwalah adalah memindahkan beban hutang dari tanggung jawab mukhil. Mukhil itu orang yang berhutang. Mukhal alaih, orang yang punya tanggung jawab membayar utang. Jadi orang yang dihutangi oleh yang berhutang ya.
menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain. Intinya sami tadi intinya. Pemindahan utang. Niki contoh, kajengi gampil. Si A memberi pinjaman kepada si B, ngutangi. Nek ngutangi niku berarti muhal. Ya, muhal itu orang yang menghutangi. Kemudian yang menerima hutang itu muhil. B, ya, bahasa Arabnya muhil. Sementara B masih punya piutang. Hartanya B itu masih ada di C. Maka C itu namanya muhal alaih. Nek mau nggih? Kula baleni. Si A memberi pinjaman kepada si B, gitu. Pak Yuli niku memberi pinjaman kepada saya 1 juta. Berarti kan kula sing utang. Kula niku muhil, Pak Yuli muhal. Pak Narno muhal alaih. Pak Narno itu muhal alaih. Karena Pak Narno itu saya hutangi. Lho Pak. Anu menghitungan ngajengan kan nggih mriko. Nggih bedake istilah niku to rada angel. Gitu. Yang menghutangi, yang memberi pinjaman muhal. Sing nyilih muhil. Gitu. Sing nyekel piutang niku muhal alaih. Begitu si B tidak mampu membayar utang, muhil wau boten saged bayar kepada muhal, maka muhil memindahkan hutangnya kepada muhal alaih. Si C itu kan muhal alaih, orang yang menerima hutang dari si B. Dengan demikian si C harus membayar hutang kepada si B. Hutang si B kepada si A. B kan punya hutang ten A. Gandeng C itu punya hutang ke B, maka C langsung membayar kepada si A. Maka itu dianggap selesai. Namanya khiwalah. Alon-alon Pak. Niki mengki sing penting pokoknya kecuali jenengan pun nate nglampahi lah niku wis mboten saged diterangke mudeng kelingan terus. Ya ngoten. Nggih. Dalilnya ini. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyyi dzulmun fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba. Dari Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah dolim. Panjenengan piantun sugih gadah utang jane kagungan arta tinggi bayar ning diundur-undur. Alah mbuyak gene sing duwe duit ra akeh kok. Wah kaya ora arep tak bayar nek rung ditagih padahal pun duwe duit. Niku dolim namanya Pak. Lah sing duwe niku wong isinan kok ajeng nagih pekewok. Lah jenengan manfaatke isinane wong sing duwe duit gitu. Jenengan dolim. Apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti. Jadi nek pun dipasrane, duit kula ten mriko niku nek nggo bayar dite jenengan pun turah. Mang mriko. Nah, maka diikuti. Berarti hadis ini menjadi dalil bagi kita bahwa memindahkan hutang itu hukumnya boleh karena di masa Nabi pernah ada.
Cuma di masa Nabi kan masih konvensional, Pak. Duit yo ketemu duit, nek sakniki modelnya mboten apa? Nah, modelnya cek kok, transfer. Mboten mau transfer, mboten cek. HP kok didudul tok. Gitu. Nah, ngaten niku kok. Sakniki modele e-money. Rasulullah bersabda, pengulur-uluran pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan sebuah kezaliman. Jika pembayaran piutang salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah membayar utang, hendaklah pengalihan tersebut diterima. Jadi di masa lalu itu, Pak, ada kisah, benar masih kemutan betul. Ada kisah orang yang berhutang, kemudian dalam hatinya dia berjanji, saya akan membayar lunas hutang ini. Ternyata orang yang menghutangi tidak kembali melakukan perjalanan, pulang dari tempat di mana dia merantau sampai melewati sebuah samudra. Nanti pada tanggal sekian saya akan melunasi hutang Anda. Wah, empun tiba titiwancine madosi perahu kapal sing ajeng nyebrang segara niku mboten enten sing lewat, mboten enten sing miyos. Akhirnya dia pun berjanji kepada Allah, ya, menemukan sebuah kayu, kemudian uang itu ditaruh di kayu dan diikat. Ya Allah, Engkau menjadi saksi atas hutang-hutangku, ya Allah. Aku hari ini niat untuk nyaur. Ternyata orang yang punya hutang tadi di seberang laut sana nunggu-nunggu, uang itu ora rene-rene, jari harapan bayar hutang. Qadarullah, kayu tadi bisa sampai ke seberang lautan sana, ya, dan kemudian ditemukan. Tapi orang yang menghutang tadi sudah siap-siap naik kapal berikutnya. Begitu kapalnya sampai sana, dia tanyakan kepada orang yang menghutangi. Dia pun cerita, saya kemarin di pantai lihat pemandangan di pantai, kemudian ada kayu, kemudian saya ambil. Apakah itu uangmu? Iya, karena aku telah menjadikan Allah sebagai saksi. Haram bagi orang yang mampu membayar hutang untuk melalaikan utangnya. Apabila salah seorang di antara kalian mengalihkan utangnya kepada orang lain, hendaklah pengalihan itu diterima, asalkan orang lain yang diminta membayar hutang itu mampu membayarnya. Nah, saat ini kita tinggali syarat-syarat khiwalah. Syarat khiwalah ini berkaitan dengan beberapa pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat itu siapa saja? 1. Muhil, orang yang berhutang. 2. Muhal, orang yang memberi hutang. 3. Muhal alaih, ya, muhal alaih tadi orang yang dipinjami oleh muhil. Ya, ini maka syaratnya satu persatu. Muhil misalnya, orang yang berhutang itu harus balik dan berakal, akalnya berfungsi. Maka khiwalah tidak sah dilakukan oleh anak kecil. Maka anak kecil itu tidak sah. Ya, kenapa? Karena dia belum mumayyiz. Yang kedua, ada keridhaan. Jadi orang yang berhutang itu dia rela, ngimpun, ya, rela itu dipaksa untuk melakukan khiwalah, maka akad tersebut tidak sah. Ngeten mawon, jenengan mboten sah anu kula tak. Nah, misalnya tadi nggih, misalnya Pak Yuli nageten kan kula. Lah Pak Narno kan duwe utang ten kula. Utange Pak Narno iku kula anggap tabungan kok. Lah Pak Yuli nekat. Jenengan nek kula duwe kula tak nang Pak Narno mawon nggih. Kula tagih nggih. Nek saya itu biyen nggih mboten wong niku nggo jaga-jaga bodo sesuk kok. Nah, gamane ngoten niku. Oh, berarti nggak boleh. Saya harus ridho. Saya harus ridho bahwa piutang saya di tempatnya Pak Narno itu akan dilimpahkan ke Pak Yuli itu.
Kalau saya tidak ridho maka tidak sah. Gitu. Karena saya kan lebih tahu kebutuhan saya. Mboten saged wong niku duit gojagan somben kok malah kanggo umroh kok gamane ngoten niku. Muhal. Orang yang memberi pinjaman, orang yang balik dan berakal, ada persetujuan. Ya, muhal terhadap muhil, ada sepakat antara yang berhutang dan memberi hutang itu sepakat. Niki kajeng indang rampung, niki mengke utangnya jenengan dipindahke ten mriko setuju. Nah, ini kalau Syekh Mbah Zuhaili lebih merinci di sini. Okay. Jadi 6 rukun dari khiwalah, muhil, muhal. Ya, muhal ini disebut juga muhtal. Malah ribet. Dia mau intinya nggak mau mawon. Ini mengke istilahnya diganti-ganti malah bingung. Jadi orang yang berhutang, orang yang menghutangi, orang yang menerima piutang itu syaratnya berakal balik. Dan mereka semuanya saling legowo mencari jalan keluar atas permasalahan hutang yang tidak kunjung selesai. Nah, intinya seperti itu. Gitu. Ini mau muhil, muhal alaih, ini semuanya sepakat. Ini kan kasusnya baru kasus sederhana. Maksudnya jumlah uang yang mau dipindahkan itu sama. Lah nanti kalau nggak sama bagaimana, kan perlu dibicarakan. Itu tergantung dari kesepakatan dari tiga pihak tadi. Nah nih, syarat sahnya pengalihan hutang. Pertama, kerelaan mukhil, karena ia yang memiliki tanggungan. Kalau orang yang berhutang itu dia belum siap ya tidak bisa. Tadi nggak ada keridoan saya tadi, misalnya saya punya hutang tadi, maka harus ridho, harus rela. Semuanya itu kembali kepada antarodin. Karena muamalah itu dibangun di atas itu. Muamalah termasuk transaksi itu dibangun di atas itu. Utang yang menjadi tanggungan muhil dan utang yang menjadi tanggungan muhal alaih harus sama nominalnya, jenisnya, sifatnya. Loh. Utangnya kula tenggene Pak Yuli sak yuta, utangnya Pak Naro tenggene kula sak yuta, clear. Sak yuta niku satuane rupiah, gitu. Padha-padha rupiah, jumlahnya sami, sifatnya sama. Wa minas syurutil lati uttufiqa 'alaiha fil jumlah kaunu ma 'alal muhali 'alaihi mujanisan lima 'alal muhili qadran wa wasfan. Di antara syarat khiwalah yang disepakati secara umum yaitu tanggungan yang ada pada muhal alaih dan tanggungan yang ada pada muhil sejenis, baik nominal dan sifatnya. Nah, mungkin mboten sami pripun. Nah, berarti kalau tidak sama, berarti yang dipindahkan adalah jumlah yang sama dengan yang dibutuhkan oleh yang hutang. Umpama Pak Narno utange kula 2 yuta, iya sing dicairke sing 1 yuta mawon, wong ana mau utange kula ten Pak Yuli 1 yuta, anu ngoten. Baik. Jenis-jenis khiwalah. Yang pertama, khiwalatul haq, pengalihan hak piutang. Apabila yang dialihkan itu merupakan hak untuk menuntut pembayaran utang. Yang kedua, khiwalatud dain, pengalihan utang. Apabila yang dialihkan itu adalah kewajiban untuk membayar utang. Yang tadi saya kasus contohkan tadi, berarti yang kedua nih nggih. Terus nggih. Yang kedua, bukan piutang loh. Yang kedua kan. Tapi kalau ya pengalihan utang ini yang kedua, khiwalatud dain. Dilihat dari jenis akad. Akadnya ada yang muqayyadah, ada yang mutlaqah. Nah, yang muqayyadah seperti apa? Pengalihan muqayyadah itu terikat. Terikat itu apa ya? Tidak bebas, terikat.
pengalian sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh, A memberi piutang kepada B sebesar 5 juta, B memberi piutang kepada C sebesar 5 juta. Kemudian B mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti pembayaran utang A kepada B. Bingung betul Pak? Bingung. Orang tahu utang ini nanti bingung. Intine pokoknya padha lah utang, sing utang niku enten wong nagih gitu. Wong nagih ajeng dijaluk bayaran mboten duwe, sementara dia memberi piutang kepada orang lain, maka orang lain yang berhutang tadi bisa dipakai ganti ngoten mawon intine. Itu tadi kasusnya tadi ya. Ngoten mawon. Mungkin nek dibahas jeru-jeru malah mumet malah. Sing penting nek duwe padha kono duwe utang, mriko duwe utang, utangku iki pindah rono niku. Aduh. Makane nggih. Nggih. Juga menerangkan pada yang menerangkan itu anu mawon Pak, mboten sanggih istilah fikih, marai bingung. Si A kali si B, pripun? A ada si B. Nggih. Kemudian B, si A, si B itu mempunyai mengutangkan pada C. Kalau seandainya ini sepakat, tapi sebetulnya si B yang mengutangkan itu tahu kalau sifatnya si C itu suka beling, tidak mau membayar, lama kalau membayar. Itu gimana? Kalau nantinya ternyata yang si A sulit menagih pada si C. Enten no, saya ya syaratnya ya kalau kan ini tadi kan kasus yang saya contohkan itu kan ideal, wonge padha leh penak diajak omongan, itu yo gampang ditagih kan ngoten. Lah kasusnya kalau yang satu ruwet nih kan, yang satu juga mau toh Pak. Wegah aku nak kon rono wong kowe mesti ngoten niku. Yang hutang itu tahu kan, yang tahu hutang tahu kalau si C itu suka beli. Nah, maka yang mau memindahkan, yang mau menerima pemindahan hutang tadi harus tahu dulu karakternya. Contohnya misalnya kayak Pak Yuli nagih kula. Pak Yuli harus tahu Pak Narno niku karakternya pripun kan ngoten. Niki namung contoh lho Pak nih Pak. Ampun dipenggali Pak. Kan ngoten lho. Pak Yuli tidak serta-merta setuju. Wah, matuk mboten cek dulu. Yo nek wong mriko wong gampang. Nomor HP ini kadang-kadang ganti ping 17 bulane angel. Aku mau lah, boleh itu. Saya tidak mau urusan ini diselesaikan dengan cara khiwalah. Saya lewat yang biasa saja. Oh, teno. Jadi tidak harus mau. Khiwalah itu hanya metode yang diberikan oleh syariat. Tapi kalau yang berakad itu melihat itu tidak membawa maslahat, ya jangan setuju. Ampun setuju. Karena mungkin ini bahasanya si C itu pintar. Jadi yang berhutang itu percaya. Lah. Nanti akan. Nah, itu masalahnya di situ. Makanya kan kalau kita terlibat urusan hutang piutang, maka dicatat. Itu saja kadang-kadang masih sulit gitu. Makanya ini bukan kewajiban, tapi hanya salah satu metode syariat untuk mempermudah muamalah. Tapi kalau nanti ditemukan dalam muamalah khiwalah itu kok justru tidak mempermudah urusan, tapi malah memperpanjang,
Ya sudah, kira makanya nggak boleh serta merta. Ya seperti orang jual beli lah Pak. Orang jual beli kan ya tidak serta merta harus terima. Cek dulu barangnya, cek dulu orangnya. Dia punya kalau apa tuh? Kalau kaitannya dengan uang besar berarti dia harus tahu rekam jejaknya seperti apa. Kan ngoten. Jadi tidak serta merta harus mau, nggak boleh saja dia menolak. Ini tadi, kula gelem khiwalah ning syarate wonge mriko gampang, niki bersyarat muqayyadah. Ngoten. Nggih. Penak to? Nggih. Setelah ada kesepakatan. Iya, betul. Setelah ada kesepakatan yang Gimana? Itu kan membayar. Terus yang menghutangkan itu minta lagi pada si B, boleh kan? Loh kan akadnya belum disepakati. Iya kan kesepakatan, tapi ternyata orang yang tadinya minta itu oh, mau disepakati modelnya gimana? Tapi ternyata yang oh iya lagi iya ya, saya buat kembali aja ke kamu. boleh saja. Lagi nek ngeten niku Kadang-kadang kan seperti betul. Iya. Nggak bisa dia berlepas diri, nggak bisa. Dolim itu kalau dia kan bisa jadi apa ya? Bisa juga itu cara untuk menghindar diri dari hutang. Wis ben tak pakakane kono ya, ben sing tele-tele kono aku wis urusane serampung kan ngoten. Wis bar aku wis padang lho. Nggak bisa, mau itu tanggung jawab hutang kok. Nggak bisa. Kan ngoten. jadi kembali pada si B Tetap bisa dan itu menjadi kewajiban dia untuk menyelesaikan hutangnya. Pengalian mutlakoh, pengalian utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang kepada pihak kedua. A berhutang kepada B 5 juta gitu. Kemudian A mengalihkan utangnya kepada C. Mas B mengke jenengan nek nagih ten C mawon. Sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti rugi dari utang C kepada A. Dengan demikian khiwalah mutlakoh hanya mengandung khiwalah dain. Ya. Produk ruwet tapi minimal ngeten niku lah daripada nanti. Ini saja yang jenis pertama ya Pak ya. Yang jenis pertama aja wis disepakati, dilalah wonge ya gak beneran. Niku mau diserahke ngono, ditarik. Terus niki aku wegah aku, nek kono aku kesel aku nagih, akhirnya balik. Makanya pentingnya kita itu transaksi catat mencatat itu di situ. Semakin tua zaman ini akan semakin sulit mencari orang yang bisa dipercaya. Orang yang khianat orang yang khianat lebih banyak, orang yang sulit dipercaya lebih banyak. Makanya semakin mendekati hari kiamat semakin kuat perintah untuk selalu mencatat administrasi. Ya, berapa banyak kasus-kasus penggelapan uang padahal sudah ada akadnya jelas, transaksinya jelas, dicatat di depan banyak saksi, itu saja masih ada celah untuk menghindar, apalagi seperti itu. Oke. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita kaji, minimal sudah punya gambaran terlebih dahulu bahwa syariat sudah memberikan ruang kepada kita tentang bagaimana menyelesaikan hutang piutang, ya, yaitu dengan cara khiwalah. Ya, semoga kita terbebas dari hutang sehingga tidak menggunakan akad khiwalah ini. Ya, kalau orang tidak punya hutang kan akhirnya tidak menggunakan akad khiwalah. Banyak hal kurang berkenan mohon untuk dimaafkan. Kita akhiri bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.